Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Izzatri Putra. Saya dari kelas KPI 2A dengan nomor NIM 2108302001. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait materi tafsir dakwah. Dakwah merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Karena berkembangnya Islam di seluruh dunia ini sangat bergantung kepada keberhasilan dakwah itu sendiri. Nah, setiap umat Islam, khususnya umat Muslim, wajib untuk menyebarkan agama Islam kepada orang awam yang belum memahami Islam secara mendalam. Kesuksesan dakwah sangat ditentukan oleh bagaimana cara pelaksanaan dakwah tersebut dilaksanakan. Tata cara dalam penyampaian dakwah ini harus dikemas dengan materi yang baik dan disampaikan dengan cara yang menarik, agar audiens tertarik dengan isi dakwah dan agar audiens tertarik dengan agama Islam itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa contoh ayat yang berkaitan dengan strategi dakwah itu sendiri, yaitu misalnya dari Quran Surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Ayat ini menjelaskan tentang amanah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasul diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu tentang ajaran agama Islam. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, sesungguhnya Allah telah mengutusku untuk membawa risalahnya. Hal ini membuatku merasa susah dan aku telah mengetahui bahwa orang-orang pasti akan mendustakan diriku. Akhirnya Allah memberikan ultimatum kepadaku. Apakah aku menyampaikannya ataukah dia akan mengazabku? Kemudian Allah menurunkan ayat, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu," yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Tuhanku, apakah yang harus aku perbuat? Sedangkan diriku ini seorang diri, dan mereka orang-orang banyak yang berada di sekitarku." Kemudian turunlah ayat, "Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang menjadi perintahku itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalah dan amanatnya." Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Selanjutnya terkait tentang subjek dan objek dakwah. Subjek dakwah biasa disebut dengan da'i. Da'i adalah orang yang menjalankan atau melaksanakan kegiatan dakwah baik secara lisan maupun secara tulisan, baik secara individu maupun secara kelompok atau lembaga. Da'i oleh kebanyakan orang sering disebut dengan mubalik, yakni orang yang menyampaikan ajaran Islam. Banyak orang yang mengartikannya sebagai orang yang menyebarkan agama Islam melalui lisan, seperti khotib, penceramah, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai tentang objek dakwah. Objek dakwah adalah unsur dakwah yang kedua. Nah, unsur dakwah yang kedua ini adalah mad'u. Mad'u atau penerima dakwah, yakni merupakan manusia yang menerima isi dakwah dan menjadi sasaran dakwah, baik individu ataupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun yang non-Islam. Kata lain, manusia secara keseluruhan kepada manusia yang belum beragama Islam. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka yang belum beragama Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan untuk mereka yang sudah beragama Islam, itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman mereka. Salah satu contoh ayat dari subjek dan objek ini ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil
ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya bagi petunjuk mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, kepada Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka lah itulah orang-orang yang beruntung. Tafsir dari ayat tersebut itu ada dari Ibnu Abbas mengatakan, Alif Lam Mim merupakan salah satu asma Allah yang teragung. Sebagian ulama tafsir mengartikan Alif Lam Mim ini sebagai salah satu nama dalam surat Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ayat kedua bahwa Al-Quran tidak dapat dilakukan karena ia wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, dengan perantaranya yaitu Jibril. Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa sehingga dia berbahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Orang-orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam ayat 3 sampai dengan 5. Pada ayat 3, perintah beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, menundukkan diri serta menyerahkan sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu. Tanda keimanan seseorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya itu. Gaib ialah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Termasuk yang gaib ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, neraka, padang mahsyar, akhirat, dan lain sebagainya. Pangkal iman kepada yang gaib ialah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Al-Baqarah ayat keempat, yakni beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya, itu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab wahyu seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Sifat ini menimbulkan rasa dalam diri seseorang muslim bahwa mereka adalah umat yang satu. Umat yang satu agama, mereka adalah satu agama Islam. Sifat ini akan menghilangkan sifat berbeda dalam diri seorang muslim. Pada ayat kelima, yakni beriman kepada adanya hari akhir, yakni tempat manusia berada di setelah dunia itu lenyap. Beriman akan adanya akhirat ialah benar-benar percaya adanya hidup yang kedua. Setelah dunia ini berakhir, orang-orang mempunyai sifat 5 di atas. Adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah, dan mereka orang-orang yang akan merasakan hasil iman dan amal mereka di akhirat nanti. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.